kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sumsel Menyapa. Kini kita ikuti segmen dialog. Kita sudah hadirkan narasumber kita dan akan membahas mengenai dampak kabut asap terhadap perekonomian dan juga penegakan hukumnya. Sudah kita hadirkan narasumber kita di studio TVRI Sumatera Selatan. Ada Bapak Ardianto Nugroho SHUD MM, Direktur Pengaduan Pengawasan dan Saksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya KLHK-RI. Selamat siang Bapak, apa kabarnya? Selamat siang, kabar baik. Alhamdulillah sehat selalu, dan juga kita sudah hadirkan narasumber kita yang kedua melalui Zoom ya. Ada Bapak Dr. Muhammad Ihsan Fajri STMM sebagai pengamat ekonomi Unsri. Selamat siang Bapak, sudah terhubung? Selamat siang. Baik, selamat siang. Sehat selalu Bapak tentunya. Baik, untuk pertama kita ingin bertanya dengan Bapak Ardianto terlebih dahulu. Ini tadi pagi sudah melakukan kegiatan untuk penyegelan ya Pak. Ya, kegiatan pagi tadi ini seperti apa Pak? Baik, saya mau cerita dulu latar belakangnya. Baik. Kami pertama kali itu melakukan analisa terhadap sebaran hotspot di Sumatera Selatan ini. Dan ini meresahkan gitu. Ketika Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memerintahkan Bapak Dirjen Penegakan Hukum beserta seluruh jajarannya untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup dan kehutanan, itu kami datang ke 4 lokasi. Baik. Di seluruhnya di Kabupaten Oki untuk di Sumatera Selatan ini. Hasilnya adalah kami melakukan penyegelan terhadap 4 lokasi entitas perusahaan tersebut. Yang pertama di PT Sampurna Agro yang merupakan PMA Singapura dengan luas 586 hektar. Baik. Lalu yang kedua di PT Tempirai Palm Resources, itu seluas 710 hektar. Dan yang ketiga, PT Bintang Harapan Palma, luasnya 5.148 hektar. Lalu PT Banyu Kahuripan Indonesia, luasnya 200 hektar. Nah, sejak awal kebakaran itu, kami sudah melakukan penyegelan sebanyak 11 entitas perusahaan dengan total luasan 9.953 hektar di seluruh Sumatera Selatan ini. Dan kemungkinan besar luasannya akan bertambah. Dan jumlah entitas perusahaan yang akan kita segel juga kemungkinan akan bertambah. Begitu Mbak Kiki. Baik, berarti untuk tadi pagi itu sudah ada 4 perusahaan ya Pak ya? Betul. 4 perusahaan yang sudah dilakukan penyegelan. Tapi untuk penyegelan ini sendiri bagaimana Pak dari KLHK dan juga dari perusahaannya sendiri bagaimana Pak? Baik, gini. Kami memandang bahwa isu karhutla ini, kebakaran hutan dan lahan ini adalah isu nasional. Dan ini isu yang amat sangat penting gitu ya untuk kita tangani. Dan ini merupakan adalah ancaman bagi masyarakat. Kita perlu tahu bahwa masyarakat berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Betul. Di pasal 499 PP 22 tahun 2021 gitu ya, kami dapat melakukan penyegelan ketika kerusakan lingkungan itu dapat berdampak lebih besar dan lebih luas. Atau ketika kerugian negara bisa menjadi lebih besar. Maka kami tidak punya pilihan lain selain melakukan penyegelan. Begitu Mbak Kiki. Baik ya, tentunya berarti Bapak Ardianto ini dari Kabupaten Ogan Komering Ilir ya. Betul. Sebelumnya langsung ke sini langsung berdialog bersama kami. Betul. Ya, habis dilakukan penyegelan. Baik, kita terhubung kembali dengan Bapak Dr. Muhammad Ihsan. Bapak masih terhubung. Baik, mengenai sebagai pengamat ekonomi dari Universitas Sriwijaya sendiri, ini bagaimana nih melihat dari kabut asap yang sudah terjadi di Kota Palembang? Apakah juga berdampak bagi peningkatan perekonomian di Kota Palembang? Ya, sebenarnya jelas berpengaruh ya, Mbak ya. Kita tahu kita baru saja melewati masa pandemi ya. Kita sudah berhasil melewati pandemi dan sekarang sebenarnya masa rebound. Rebound ini masa kita meningkatkan kembali ya pertumbuhan ekonomi kita mendekati normal dan malah kalau bisa lebih normal ya. Dan sebenarnya ada beberapa event yang akan diselenggarakan internasional ya di Palembang. Saya tahu tanggal 12 Oktober itu ada event sebenarnya kualifikasi Piala Dunia ya Indonesia lawan Brunei dan dibatalkan. Kita lihat dari situ saja kita bisa lihat dampaknya ya. Padahal dengan ada event tersebut itu bisa banyak sekali kegiatan perekonomian yang bisa kita jalankan ya, penjualan UMKM ya, souvenir dan lain-lain. Belum lagi kita kalau lihat aktivitas-aktivitas yang sekarang ya banyak dibatalkan juga ya, bahkan kunjungan bukan hanya kita ke aktivitas ekonomi yang transaksi jual beli ya, tapi juga kunjungan tempat-tempat wisata. Ya, ini berpotensi sekali padahal dengan adanya perbaikan setelah kita pandemi ini dimasifkan sebenarnya. Dan dampaknya sekarang sudah cukup banyak ya. Mungkin kalau di Sumsel saya rasa belum ada, tapi kalau di Kalimantan contohnya karena bencana nasional kata Pak Dir tadi, itu banyak penerbangan yang dibatalkan.
Nah ini sudah pasti ya, berapa besar kerugiannya, ya itu pasti sudah bisa kita rasakan. Dan dengan adanya kebakaran juga ya, yang sekarang Palembang ya, kalau kita tahu kadang di beberapa survei indikator nomor 1 ya, kita yang cukup berbahaya ya, kita level 1 yang kualitas udara terburuk, itu juga menyebabkan beberapa aktivitas kembali dilakukan secara daring. Nah ini juga pasti berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian di Sumatera Selatan. Baik, sangat berpengaruh sendiri apalagi di Kota Palembang ini untuk sekolahnya sudah dilakukan daring Pak untuk di Kota Palembang ya. Baik Pak, untuk gugatan kita kembali ke Pak Ardianto nih. Untuk gugatan hukum yang diberikan ini perusahaan gugatan seperti apa? Apakah ada gugatan balik dari perusahaan Pak? Begini Mbak, segala macam tindakan hukum yang akan kami tempuh tujuannya satu, untuk menimbulkan efek jerak bagi perusahaan. Baik. Dan untuk melakukan pemulihan lingkungan dampak dari karhutla ini. Kami akan gunakan semua instrumen penegakan hukum yang kami miliki kewenangannya. Yaitu satu, sanksi administrasi. Lalu yang kedua, perdata. Dan lalu yang ketiga adalah pidana. Kami akan tempuh itu semua. Dan tentu saja kami akan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian maupun pihak kejaksaan. Demikian Mbak. Kejaksaan. Tapi ada gugatan balik nggak Pak? Seperti tahun-tahun sebelumnya yang mungkin sering terjadi ada gugatan balik dari perusahaan atau belum pernah nih Pak? Sampai sejauh ini untuk tahun ini kami belum mendapatkan gugatan balik. Tapi begini, kami memiliki level of confidence yang amat sangat tinggi dalam melakukan proses litigasi ini. Kenapa? Karena kami melakukan semua ini berdasarkan peraturan yang kami miliki. Undang-Undang 32 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta peraturan turunannya seperti PP 22 tahun 2021. Jadi kami amat sangat percaya diri untuk melakukan ini. Kami juga memiliki pengalaman di tahun-tahun sebelumnya untuk melakukan proses litigasi. Dan tingkat keberhasilan kami itu di atas 50%. Baik, tingkat keberhasilannya di atas 50%. Tapi untuk sanksi administrasi sendiri Pak, sanksi yang diberikan tadi di Kabupaten Ogan Ilir ini sanksi seperti apa Pak? Yang diberikan administrasi atau perdata atau bagaimana Pak? Ketiganya akan kita tempuh. Sanksi administrasi kita akan berikan. Bahkan jika kami menilai perlu dilakukan pencabutan perizinan berusaha, kita akan tempuh itu. Baik. Perdata kita akan tempuh. Ketika kita lihat bahwa kerusakan atau kerugian lingkungan ini harus dipulihkan, maka kita akan tempuh. Bahkan ketika proses pidana dirasakan diperlukan, kita akan tempuh juga. Perlu saya sampaikan bahwa untuk kasus kebakaran hutan dan lahan ini, pidana bisa kita tempuh dengan ancaman 10 tahun penjara. Baik. Dan kerugian ganti rugi sebesar 10 miliar. 10 miliar ya. Tapi kalau untuk sanksi administrasi itu biasanya sanksi seperti apa Pak yang diberikan Pak kalau dari administrasinya? Oke. Ada 5 jenis sanksi administrasi gitu ya, yang tertuang di dalam PP 22 tahun 2021. Yang pertama adalah teguran. Baik. Yang kedua paksaan pemerintah. Yang ketiga denda administrasi. Yang keempat pembekuan perizinan berusaha. Dan yang paling berat adalah pencabutan perizinan berusaha. Nah, pertanyaannya, kapan kami lakukan pencabutan perizinan berusaha? Di PP 22 tahun 2021 disampaikan, salah satunya kita tempuh pencabutan perizinan berusaha kalau memang dia sudah berulang. Lalu yang kedua adalah ketika dampak pemulihannya itu akan sulit untuk dilakukan. Maka kami akan melakukan pencabutan perizinan berusaha. Baik ya, itu yang sudah sangat fatal ya jika dicabut perizinan perusahaannya. Betul. Ya Pak ya. Baik, kita kembali ke Bapak Iksan nih sebagai pengamat ekonomi Unsri. Tentunya sudah dilakukan penyegelan dari KLHK RI sendiri. Ini kalau dari sisi ekonominya nih, penyegelan ini seperti apa dari perusahaannya sendiri dan juga dari dampak masyarakatnya seperti apa? Ya, dengan adanya kegiatan penyegelan, artinya kita memberikan sanksi ya. Kita berharap ya, baik itu masyarakat ya maupun pelaku usaha yang melakukan kegiatan serupa pembakaran lahan untuk membuka lahan baru ini bisa berkurang dan kalau bisa memang berhenti. Ya, harapannya ada efek jerah. Nah, efek jerah ini yang harapannya nanti tidak terjadi terulang lagi. Karena apa? Adanya bencana ini ya, saya sebut bencana gitu ya. Itu menyebabkan reputasi juga ya, reputasi Sumatera Selatan. Ya, karena kalau orang nanti mau investasi, ya kita tahu kan salah satu indikator faktor yang pengaruh pertumbuhan ekonomi kan selain konsumsi ada investasi di situ. Ya, nah ketika nanti orang berinvestasi nanti jangan sampai reputasi Sumsel itu jadi jelek ya pertama.
dengan adanya mungkin bencana seperti asap dan lain-lain, gitu ya, sehingga nanti orang berpikir 2 kali kita mau investasi ke sini. Kedua, dengan adanya kabut asap ini, gitu kan, itu kan juga berdampak pada pengeluaran, ya, seperti ke masyarakat ada pengeluaran tambahan seperti pengeluaran untuk kesehatan, ya, yang pasti dengan budget constraint, dengan anggaran sekarang masyarakat pendapatan yang kita anggap tetap, dia harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengobatan, karena kan mungkin belum semua masyarakat kita tercover BPJS, sehingga sisa anggaran untuk belanja kan berkurang. Nah, dengan sisa anggaran belanja yang berkurang ini pasti akan pengaruhi transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga pasti akan terjadi penurunan transaksi ekonomi. Yang ketiga pasti government spending, ya, pengeluaran pemerintah yang harusnya itu bisa digunakan untuk peningkatan ekonomi sektor real dan sektor lain itu malah dialihkan mungkin untuk mengurangi bencana ini, dan pasti ada pengalihan anggaran, dan ini juga pasti akan secara langsung atau tidak langsung akan mengurangi transaksi ekonomi dari government spending. Dan ini kita harapkan dengan adanya sanksi ini, ya, kita berharap, ya, saya juga sebagai masyarakat itu bisa memberikan efek jerah. Dan kalau bisa memang silakan dihukum seberat beratnya, karena ini dampaknya multidimensional, ya, dan sistemik menurut saya. Artinya ini bisa berdampak lain sampai ke reputasi juga. Baik, betul sekali ya, dari penegakan hukum ini ada efek jerah karena tidak hanya perekonomian saja yang terdampak, dari pendidikan juga terdampak, dan pastinya juga kesehatan. Untuk Pak Ardianto sendiri Pak, untuk di Sumsel ini sudah dilakukannya penegakan hukum. Apakah di wilayah Kalimantan ini juga sedang terjadi karhutla ini ada juga penegakan hukum atau ada juga wilayah lainnya Pak? Di seluruh Indonesia ini kami sedang melakukan konsentrasi di 4 provinsi. Satu di Sumatera Selatan, kedua di Kalimantan Barat, lalu Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Baik. Nah, dari keempat provinsi ini, kami sudah melayangkan 215 surat peringatan. 200, Pak. 215 surat peringatan kepada entitas perusahaan di seluruh Indonesia. Baik. Dan 58 diantaranya itu ternyata kebakarannya berulang dari tahun-tahun sebelumnya, gitu. Jadi efek jeraknya mungkin perlu kita tingkatkan lagi, gitu. Nah, betul. Dari 215 tersebut, kami sudah melakukan penyegelan sebanyak 34 perusahaan di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan tahun ini ada peningkatannya sendiri enggak Pak untuk penyegelan, atau sama dengan tahun sebelumnya? Kurang lebih sama saja. Kurang lebih sama. Kurang lebih angkanya. sama ya. Berarti yang berulang ini loh Pak, gimana ya? Kita juga mungkin kalau untuk kabut asap tahun-tahun sebelumnya untuk di Sumsel masih bisa dibilang dengan kategori aman. Tapi kalau di tahun ini memang mungkin meningkatnya pesat luar biasa ya. Tapi kalau untuk dari perusahaan mungkin adanya penyegelan. Ini biasanya kadang ada juga masyarakat, ada juga yang individu. Itu kalau dari KLHK sendiri gimana Pak kalau individu seperti itu Pak? Baik, gini. Meningkatkan efek jerah itu adalah tantangan bagi kami nih, di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Baik. Bagaimana caranya supaya tahun depan itu lebih baik daripada tahun ini. Itu satu ya. Lalu yang kedua, bagaimana kalau misalnya pelaku pembakaran itu adalah individu. Kami sementara ini sudah bekerja sama dengan Kementerian ATR BPN. Kami sebelumnya sudah berbicara dengan Pak Sekjen Kementerian ATR BPN untuk berbagi siapa sih pemilik HGU, gitu. Supaya kami bisa melakukan tindakan terhadap para individu yang melakukan pembakaran tersebut, gitu. Selain itu tentu saja kami selalu bekerja sama dengan pihak kepolisian maupun Kejaksaan Agung. Demikian. Berarti individu juga diberikan sanksi hukum ya pastinya. Betul, Pak ya. Betul. Mungkin karena yang sekarang ini menjadi topiknya lagi meningkatnya itu di perusahaannya sendiri ya untuk di Provinsi Sumatera Selatan. Tapi kalau dibandingkan Sumatera Selatan dengan Kalimantan nih Pak, yang parahnya ini di Sumsel atau di Kalimantan sih Pak? Di Kalimantan. Di Kalimantan, Kalimantan ya. Tapi di Kota Palembang kabut asapnya paling tidak sehat ya. Ternyata di Kota Palembang bukan di Kalimantan ya Pak ya? Sempat kalau saya tadi cek di ISPU kami itu tingkat pencemaran udaranya sempat berada di angka 201. Betul. Artinya sangat tidak sehat. Benar. Ya. Nah, kepada masyarakat saya menghimbau untuk menggunakan masker ketika bepergian keluar dari rumah, begitu. Tapi kalau di Kalimantan, jika dibandingkan dengan Sumatera Selatan, lebih parah di Kalimantan, Mbak. Baik, lebih parah di Kalimantan ternyata. Betul. Ya. Baik, kita kembali lagi nih ke Pak Iksan Hajri, tentunya pengamat ekonomi. Tentunya ini dari kabut asap ini Pak menimbulkan juga
keterbatasan mobilitas dari masyarakat umum dan juga dari anak-anak pendidikan. Ini kalau dari sisi perekonomiannya sendiri sudah berdampak belum sih untuk ke masyarakat yang misalnya UMKM ataupun juga ojol, itu bagaimana Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi sudah berdampak ya kalau saya lihat ya. Saya amati langsung memang sudah berdampak ya, beberapa ojol itu sudah ada yang kena sakit ISPA ya, kita bisa lihat ya dari data Dinas Kesehatan ya, khususnya Sumsel itu adanya peningkatan ISPA ya, ISPA di Palembang dan Sumatera Selatan. Artinya ISPA tadi kan bukan hanya kita masyarakat tapi juga pelaku usaha juga banyak ya, termasuk yang setiap hari di jalan ya, seperti ojek ya maupun ojek online, itu pasti kena dampaknya. Yang kedua memang adanya kabut asap ini sudah pasti itu akan mengurangi bahkan ada yang stop total itu masalah distribusi barang. Ya. Dan dengan adanya distribusi barang yang mungkin melambat, ini nanti secara langsung maupun langsung itu akan bisa berpengaruh ke ketersediaan barang dan juga kenaikan harga. Ini kita takutkan. Memang sekarang kita belum masuk periode hari raya besar gitu ya, tapi nanti ditakutkan menjelang akhir tahun itu kan akan ada peningkatan biasanya. Peningkatan kebutuhan masyarakat, baik itu bahan pokok dan lain-lain. Nah, ini kita takutkan. Kalau sampai nanti kabut asapnya sampai dengan Desember ini masih terjadi, jangan sampai nanti menghambat distribusi barang dan jasa, sehingga yang kita takutkan ada kenaikan harga yang lebih tinggi dari biasanya, yang mungkin malah nanti menurunkan transaksi dan juga menurunkan aktivitas ekonomi kita, sehingga nanti rakyat lagi yang ini maksudnya yang nanti dirugikan seperti itu. Nah, makanya kita tadi berharap banyak ya, baik itu dari KLHK, terima kasih banyak, mungkin juga dari kepolisian ataupun TNI dan yang lain, itu memang secara bersama-sama ya kita sebagai masyarakat juga bisa memantau dan melaporkan apabila melihat memang aktivitas yang mencurigakan atau pembakaran, itu bisa kita laporkan agar apa? Tujuannya satu ya, kita segera pulih kembali dan kita bisa segera menikmati rebound ekonomi yang sudah 3 tahun ini kita tidak maksimal karena ada pandemi. Coba. Baik. Berarti dari dampak perekonomian ini sudah terasa, apalagi nanti ditakutkan biasanya di akhir tahun harga pokok ini lebih tinggi ya Pak ya. Kita harapkan ini memang karhutlah segera selesai semuanya ya, udara kembali sehat. Tapi kembali ke Pak Ardianto nih Pak, ini tentunya kabut asap ini sudah menjadi isu nasional. Bahkan ada beberapa isu bahwa sudah sampai ke Malaysia nih asapnya. Ada juga yang sudah tadi berita sebelumnya sudah sampai ke Bangka, yang dari Sumsel asapnya sudah sampai ke Bangka. Ini gimana Pak untuk dari KLHK sendiri menindaklanjuti jangan sampai nanti isu Indonesia kembali lagi ekspor asap kayak di tahun 2017? Saya perlu garis bawahi, saya perlu highlight satu. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan bahwa sampai detik ini belum ada transboundary asap. Baik. Jadi tidak ada pergerakan asap dari negara kita ke negara tetangga, baik Malaysia maupun Singapura. Itu satu. Dan yang kedua, kami amat sangat serius dalam menangani, mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kami akan kenakan denda maksimal kepada badan usaha yang melakukan pembakaran ini. Salah satunya adalah perampasan keuntungan. Baik. Begitu, Perampasan keuntungan ya, Yes. Perampasan keuntungan dari perusahaan-perusahaan ya. Berarti memang isu yang sudah diisukan ini sudah banyak Pak, isu-isu bahwa asapnya sudah nyebrang nih, asapnya sudah ke ekspor. Tapi harapan kita jangan sampai seperti tahun-tahun yang sudah pernah ya Pak ya, jadi Insya Allah pengekspor. tidak. Insya Allah enggak ya Pak ya, aman ya, sudah dilakukan penegakan hukum. Mungkin Pak ini terakhir himbauan untuk masyarakat juga, himbauan untuk para perusahaan ini dalam penegakan hukum, jangan sampai ini karhutlah menjadi momok setiap tahunnya. Silakan Pak. Baik, saya menghimbau kepada seluruh entitas perusahaan di Sumatera Selatan ataupun di mana saja berada, serta masyarakat, berhentilah melakukan pembakaran terhadap hutan dan lahan. Kami tidak akan segan-segan untuk melakukan penegakan hukum. Kami tidak akan segan-segan untuk mengenakan denda atau penegakan hukum yang maksimal. Baik segala macam instrumen penegakan hukum yang kami punya, kami akan tempuh. Sanksi administrasi, perdata, pidana, kami akan lakukan semuanya. Bahkan kami tidak ragu-ragu untuk merampas keuntungan dari badan usaha jika kami lihat dan kami bisa buktikan berdasarkan keterangan ahli atau apapun, kami akan lakukan segala macam
tindakan penegakan hukum yang maksimal. Demikian, Mbak. Baik ya. Jadi ini harusnya menjadi melek ya Pak ya. Jangan sampai karena ingin mengejar untung, jadinya juga tidak mengingat kesehatan masyarakat lain, dan juga yang ngebakar juga ngehirup udaranya ya Pak. Betul. Ya. Jadi untuk perusahaan dan juga masyarakat kita sama-sama ayo jangan sampai melakukan kebakaran hutan dan lahan. Seperti yang disampaikan Bapak Ardianto, sanksinya bukan main ya Pak ya. Ada sanksi administrasi, perdata dan juga perdana, apalagi pidana, apalagi sampai juga dapat merampas keuntungan perusahaan. Semoga ini juga dapat menjadi ancaman untuk perusahaan yang masih melakukan kebakaran hutan dan lahan. Baik, untuk Bapak Dr. Muhammad Ihsan Hajri ini pengamat ekonomi Unsri, bagaimana Pak himbauan untuk masyarakat dalam mempertahankan ekonomi di kabut asap ini? Silakan Bapak Ihsan. Ya, terima kasih. Jadi kita berharap ya masyarakat tetap dapat ya lakukan kegiatan perekonomian ya seperti biasa, tapi dengan menggunakan masker ya. Menggunakan masker, dan kalau memang dibutuhkan peralatan lebih ya dipersilakan. Kami juga berharap sekali ya masyarakat juga seperti himbauan Bapak Dirana tadi ya, tidak melakukan pembakaran lahan dan hutan ya, karena itu sangat-sangat merugikan kita ya, bukan cuma kita tapi dampaknya sangat luas sekali. Dan juga kami juga percaya ya, dan kami juga, saya sebagai masyarakat juga percaya kepada KLHK, kepada pemerintah sangat serius dalam menangani ini, dan ini tugas kita bersama-sama ya, bukan hanya tugas dari KLHK maupun Pemprov, dan ada sinergi antara Kementerian Pemprov dan Pemkor, mungkin juga dengan TNI dan Polri bersama-sama untuk supaya karhutla ini segera reda, dan sehingga kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa, melaksanakan kegiatan ekonomi seperti biasa, dan membantu perekonomian di Sumatera Selatan dan Indonesia. Dan untuk masyarakat juga ya, jangan sampai nanti ada yang mengambil keuntungan dengan adanya karhutla ini ya, karena jangan sampai nanti ada indikasi ya dengan adanya karhutla jadi alasan ya, ini sempat juga ada indikasi walaupun nggak terbukti kemarin ya, itu seperti penimbunan dan lain-lain dengan alasan transportasi sulit, distribusi barang sulit, sehingga ada oknum tertentu yang mengambil keuntungan dari situasi ini. Dan kalau memang ada masyarakat yang menemukan situasi seperti ini, mohon segera dilaporkan, jangan sampai nanti menimbulkan dampak negatif yang lebih luas. Itu mungkin. Baik, betul sekali. Ini juga mengancam perekonomian, ketahanan pangan juga yang sudah makin kekeringan. Kita harapkan juga ini dari masyarakat menjaga kesehatan masing-masing, apalagi dari sisi ekonomi, walaupun mobilitasnya terbatas, jangan sampai kita juga menurunkan perputaran perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Bapak Ardianto Nugroho, SHUT MM, Direktur Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari Ogan Komering Ilir langsung ke Kota Palembang ya, demi datang ke TVRI Sumatera Selatan. Dari Jakarta ya. Jakarta ke Ogan Komering Ilir ke Palembang lagi. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Dr. Muhammad Ihsan Hajri STMM, pengamat ekonomi Unsri yang sudah bergabung bersama kami melalui Zoom. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Dan saudara, demikianlah Sumsel Menyapa kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.